Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Siaan dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2892050078 semester 4. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibawakan oleh dosen pengampu Pak Mulyono SHMM. Langkah utama menciptakan database. 1. Menentukan data yang dibutuhkan, yaitu 1. Pendekatan berorientasi masalah. Saat perusahaan mengambil pendekatan berorientasi masalah, mereka mengikuti urutan langkah-langkah dalam gambar. Pertama, masalah didefinisikan, kemudian keputusan yang diperlukan untuk memecahkan masalah didefinisikan. Dan untuk tiap keputusan didefinisikan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi ditentukan, dan akhirnya data yang diperlukan oleh pemrosesan ditetapkan. Yang kedua, pendekatan model perusahaan. Walau pendekatan berorientasi masalah memungkinkan kebutuhan data dari tiap sistem didefinisikan secara logis, kelemahannya adalah sukar mengaitkan data suatu sistem ke data sistem lain. Sistem-sistem tidak mudah berbagi data. Satu cara yang baik untuk mendokumentasikan model data perusahaan adalah dengan menggunakan diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram atau ERD, dijelaskan sebagai lanjutan. Yang kedua, menjelaskan data. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, mereka dijelaskan dalam bentuk kamus data atau data dictionary. Kamus data adalah suatu ensiklopedi dari informasi mengenai tiap elemen data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file, perangkat lunak khusus diperlukan untuk menciptakan dan memeliharanya serta mempersiapkannya untuk digunakan. Perangkat lunak tersebut disebut sistem kamus data atau Data Dictionary System atau DDS. DDS dapat diperoleh sebagai paket perangkat lunak terpisah atau sebagai modul-modul di dalam sistem seperti DBMS dan peralatan komputer, Aided Software Engineering atau CASE. Setelah kamus data diciptakan, penjelasannya harus dimasukkan dalam DBMS. DBMS menyertakan Data Description Language atau DDL yang digunakan untuk menjelaskan data. Skema biasanya menentukan atribut atau karakteristik data seperti 1. Nama elemen data, 2. Alias atau nama lain yang digunakan untuk elemen data yang sama, 3. Jenis data atau angka, abjad, dan lain-lain, 4. Jumlah posisi, 5. Jumlah posisi desimal hanya untuk data angka, 6. Berbagai aturan integritas data. Kamus data atau data dictionary adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Pada data dictionary ini, kita juga mendefinisikan setiap file dari tabel. Pada setiap file tabel ini, kita akan membuat dokumentasi mengenai 1. Nama file, 2. Penjelasan, 3. Hubungan dengan tabel lain, 4. Sumber, 5. Panjang field, 6. Tipe field, 7. Aplikasi yang menggunakan field ini, 8. Keluaran, 9. Pengguna yang diperbolehkan, 10. Nama lain. Data Description Language atau DDL. Maksudnya DDL ini merupakan bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database yang utamanya berbentuk skema. DDL ini juga berarti kumpulan perintah yang ada dalam struktur query language atau SQL yang memberikan gambaran seputar desain database secara menyeluruh. SQL adalah salah satu bahasa pemrograman.
Menyinggung masalah SQL ini, Anda tentu belum tahu bahwa ada pula yang disebutkan dengan MySQL, bukan? MySQL adalah database management system yang juga menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa yang menggunakan antara software aplikasi dengan database server. Namun jika kembali membahas pengertian DDL juga bisa diartikan sebagai kumpulan perintah SQL yang ada hubungannya dengan definisi struktur database. Pengertian lebih lengkap dari DDL adalah salah satu bentuk SQL yang bisa digunakan untuk menciptakan atau membuat database, tabel, struktur tabel, merubah struktur database, menghapus database, serta membuat relasi antar tabel. Oleh sebab itu, DDL ini mempunyai sejumlah perintah dasar yang terdiri atas create, alter, serta drop. Yang ketiga, memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dengan magnetic data langsung ke dalam DBMS, membaca data dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Data siap untuk digunakan setelah berada dalam database. Pemakai database dapat berupa orang atau program aplikasi. Orang biasanya menggunakan database dari terminal dan mengambil data dan informasi dengan menggunakan query language. Query adalah permintaan informasi dari database, dan query language adalah bahasa khusus yang user-friendly yang memungkinkan komputer menjawab query. Saat suatu program aplikasi seperti program menggaji mengambil data dari database atau menyimpan data ke dalamnya, data manipulation language atau DML khusus digunakan. Pernyataan-pernyataan DML ditanamkan dalam program aplikasi di titik-titik yang perlu. Keuntungan pemanfaatan DBMS: 1. Mengurangi pengulangan data. 2. Mencapai independensi data. 3. Mengintegrasi data dari beberapa file. 4. Mengambil data dan informasi secara cepat. 5. Meningkatkan keamanan. Kerugian pemanfaatan DBMS: 1. Memperoleh perangkat lunak yang mahal. 2. Memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. 3. Mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA. Manfaat jaringan: 1. Berbagai sumber daya. 2. Memudahkan komunikasi jarak jauh. 3. Memungkinkan akses data secara remote.